Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Alkisah, pada suatu hari Baginda Raja mengangkat gubernur Baghdad yang baru. Tapi anehnya gubernur baru tersebut orangnya sudah sangat tua. Abu Nawas sendiri sempat memprotes atas keputusan Baginda Raja. Ia beralasan bahwa orang yang sudah tua, cara berpikirnya tidak secerdas orang dewasa. Apakah Paduka tidak salah? Yang lebih muda dan pintar kan masih banyak. Kenapa malah memilih dia? Tanya Abu Nawas kecewa. Iya, aku tahu Abu Nawas. Tapi mau gimana lagi? Aku harus menunaikan nazarku, jawab Baginda Raja. Nazar? Memangnya Paduka pernah menjanjikan apa? Tanya Abu Nawas. Dulu, waktu aku sebelum jadi raja, aku pernah bernazar kepadanya. Kalau nanti aku jadi raja, aku akan mengangkat dia jadi gubernur. Dan seiring berjalannya waktu, aku hampir saja lupa akan nazarku itu. Untunglah dia datang menghadapku dan menagih janji yang pernah aku ucapkan, terang Baginda Raja. Jangan khawatir Abu Nawas, paling dalam setahun dia akan berhenti, katanya melanjutkan. Loh, memangnya kenapa Paduka? Tanya Abu Nawas heran. Dia kan sudah tua, tidak lama lagi pasti akan meninggal, balas Baginda Raja. Mendengar penjelasan tersebut, barulah Abu Nawas memahami atas keputusan Baginda Raja. Setelah sang gubernur menduduki jabatannya, kinerjanya dibilang cukup lumayan. Meskipun sudah tua, tapi ia sangat tegas dan bijaksana. Namun, satu hal yang bikin heran, keinginannya terkadang aneh. Pernah pada suatu ketika Abu Nawas diundang ke istana. Setibanya di sana, ternyata sudah ada tuan gubernur yang sedang duduk di samping Baginda Raja. Abu Nawas pun segera menghadap dan bertanya kepada sang raja. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, Tuan Gubernur ada keinginan yang akan disampaikan kepadamu, jawab Baginda Raja. Oh begitu, kalau boleh tahu apa yang Tuan Gubernur inginkan? Tanya Abu Nawas kepada sang gubernur. Wahai Abu Nawas, kau kan terkenal cerdik dan pandai. Bisakah kau membawakanku seekor keledai yang bisa terbang? Pinta sang gubernur. Sontak Abu Nawas terkejut mendengarnya. Mana ada keledai bisa terbang? Permintaan aneh macam apa itu? Pikir Abu Nawas. Tapi demi menghormati sang gubernur, Abu Nawas mengiyakan permintaannya, meskipun dirinya agak sedikit kesal. Baiklah Tuan, permintaan Tuan akan saya laksanakan. Tapi sebelumnya, belikan saya keledai yang bagus, dan saya akan melatihnya supaya terbang, kata Abu Nawas. Tidak masalah Abu Nawas, berapapun harganya akan aku belikan, balas Tuan Gubernur. Ia pun lalu memberikan sejumlah uang kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan agar keledainya bisa terbang? Tanya Tuan Gubernur. Tidak lama Tuan, saya hanya membutuhkan waktu sekitar setahun untuk melatihnya, jawab Abu Nawas. Tuan Gubernur pun merasa senang mendengarnya. Kemudian dengan tertatih-tatih, ia berjalan meninggalkan istana. Selepas kepergian sang gubernur, Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas. Kau serius Abu Nawas bisa membuat keledainya terbang? Abu Nawas menjawab, Paduka Raja ada-ada saja, mana ada keledai bisa terbang. Terus bagaimana dengan janjimu? Bukankah kau sudah berjanji dalam setahun akan membuat keledainya bisa terbang? Tanya Baginda Raja penasaran. Loh,
Paduka sendiri kan yang mengatakan dalam 1 tahun mungkin dia sudah meninggal. Usianya saja sudah sangat tua. Jadi saya tidak perlu khawatir Paduka, ujar Abu Nawas. Seketika Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Sialan kau Abu Nawas, kata Baginda Raja terus tertawa. Kisah selanjutnya. Ada kisah menarik tentang seorang wanita yang menjadi waliullah. Dia adalah Robi'atul Adawiyah. Di masa hidupnya, ia hanya pergunakan untuk beribadah kepada Allah. Karena ketaatannya inilah, ia menjadi waliullah wanita yang terkenal di seluruh dunia. Bahkan, Imam Al-Bisri sendiri ditolak ketika ingin menikahinya. Padahal Imam Al-Bisri merupakan waliullah yang juga sangat alim dan terkenal akan karomahnya. Setelah menjelang di usia tuanya, Robi'atul Adawiyah tinggal di sebuah gubuk yang beralaskan tikar pelepah kurma. Lama-kelamaan, kondisinya mulai memburuk dan sering sakit-sakitan. Ia hanya bisa terbaring lemah di tempat tidurnya. Ia pun meminta kepada semua orang agar keluar dari rumahnya. Hanya ada 1 orang yang diperbolehkan menjaganya. Itu pun berada di luar kamar. Tak lama kemudian, sayup-sayup terdengar dari kamarnya. Robi'atul Adawiyah berbicara sendiri. Wahai jiwa yang damai, kembalilah kepada Tuhanmu dengan berbahagia. Mendengar perkataan tersebut, orang yang menjaga di depan kamar pun terkejut. Namun ia tidak berani untuk menemui sang sufi. Setelah keadaan menjadi hening dan tidak lagi terdengar suara apapun, orang yang berjaga mulai curiga. Ia terpaksa mengintipnya lewat jendela. Ternyata Robi'atul Adawiyah telah meninggal dengan senyum di wajahnya. Beberapa hari pasca meninggalnya Robi'atul Adawiyah, ada salah satu kerabat yang bermimpi bertemu dengannya. Di dalam mimpinya itu, kerabatnya tersebut bertanya, "Wahai Robi'atul Adawiyah, bagaimana engkau menghadapi malaikat Mungkar dan Nakir?" Robi'atul Adawiyah menjawab, "Kedua malaikat itu datang kepadaku dan bertanya, 'Siapakah Tuhanmu?' Aku pun menjawab, 'Pergilah kepada Tuhanmu dan titipkan pesanku kepadanya. Janganlah engkau melupakan seorang wanita yang lemah ini. Aku hanya memiliki engkau di dunia yang luas. Tetapi mengapa engkau mengirimkan utusan hanya sekedar menanyakan siapa Tuhanmu kepadaku?' Demikianlah wanita waliullah yang bernama Robi'atul Adawiyah, di mana semasa hidupnya ia tidak pernah menikah. Itu dikarenakan rasa cinta yang ia miliki hanya ia curahkan kepada Allah semata. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada jin raksasa yang menghuni gua angker di sebuah perbukitan kecil yang jauh dari pemukiman warga. Konon jin raksasa ini terkenal jahat. Siapa saja yang berani mendekati gua tempat tinggalnya maka akan dibunuh dengan cara yang sadis. Suatu hari Abu Nawas mengadakan perjalanan yang kebetulan harus melewati perbukitan kecil, di mana daerah tersebut merupakan tempat tinggal jin raksasa yang jahat. Salah seorang warga setempat sempat melarang niat Abu Nawas ini. "Tuan, lebih baik urungkan niat Anda, carilah jalan lain saja," kata seorang warga. "Memangnya kenapa?" tanya Abu Nawas penasaran. "Di perbukitan itu sangat angker, ada jin raksasa yang jahat. Dia tidak segan-segan membunuh siapa saja yang berani ke sana," jawab orang tersebut. Setelah mendengar penuturan warga, Abu Nawas sejenak termenung. "Tapi ini adalah jalan satu-satunya, tidak ada jalan lain," pikir Abu Nawas. Setelah berpikir matang-matang, dengan segenap keberanian, akhirnya Abu Nawas nekat melewati perbukitan kecil tersebut. Dan benar saja, baru beberapa langkah menginjakan kakinya di sana, tiba-tiba muncul sosok makhluk raksasa yang tak lain adalah jin jahat. "Hai manusia, lancang sekali kamu kemari. Kamu mau cari mati?" bentak jin raksasa.
Tidak, aku hanya numpang lewat karena ini adalah jalan satu-satunya, jawab Abu Nawas. Kamu tahu, ini adalah daerah kekuasaanku. Siapapun dilarang lewat sini, kata jin raksasa memberitahu. Bukannya ini adalah bumi Allah. Kamu tidak ada hak melarang saya, balas Abu Nawas. Oh, jadi kamu menantangku. Akan aku hancurkan tubuhmu, ancam jin raksasa. Baik, silahkan mencobanya. Tetapi aku bisa mengalahkanmu, sebab aku sangat perkasa, lebih dari yang kau bayangkan, sahut Abu Nawas tak mau kalah. Omong kosong, kau pasti seorang sufi, makanya berani menantangku. Orang-orang sufi itu hanya terpikat pada masalah rohani. Kau tak akan bisa mengalahkanku, sebab aku memiliki kekuatan badaniah. Wujudku 30 kali lipat lebih besar darimu, ucap jin raksasa. Wujudmu memang lebih besar dariku, tapi itu tidak menjamin kamu lebih perkasa. Kalau kau menginginkan uji kekuatan, ambil batu ini dan perahlah air darinya, balas Abu Nawas. Abu Nawas lalu memungut sebutir batu kecil dan diberikannya kepada jin raksasa. Seketika batu kecil hancur lebur dalam genggamannya, akan tetapi tak setetes pun air yang keluar. Jin tersebut mencoba mengulanginya beberapa kali dengan batu yang lain, tapi usahanya sia-sia. Akhirnya jin raksasa pun menyerah. Ini mustahil, tidak mungkin ada air di dalam batu. Coba kau tunjukkan kalau batu memang ada airnya, kata jin raksasa penasaran. Dalam keremang-remangan, Abu Nawas mengambil sebuah batu kecil yang lapuk. Bersamaan dengan itu, tanpa sepengetahuan jin, Abu Nawas juga mengambil sebutir telur dari kantung bajunya. Lantas Abu Nawas meremukan batu kecil menggunakan genggaman tangannya. Seketika cairan telur langsung menetes keluar. Melihat hal itu, jin raksasa sangat terkesan dengan kesaktian Abu Nawas. Kamu luar biasa, menginaplah di guaku malam ini. Akan kujamu engkau dengan macam hidangan, ajak jin raksasa. Abu Nawas pun mengikutinya masuk ke sebuah gua yang sangat besar. Sesampainya di dalam gua, Abu Nawas melihat banyak sekali harta dan perhiasan. Dari mana semua harta ini? Tanya Abu Nawas. Lalu jin raksasa memberitahu bahwa semua harta dan perhiasan tersebut adalah milik para kabilah yang tersesat yang sudah ia bunuh. Setelah dijamu makan malam, jin raksasa mempersilahkan Abu Nawas untuk istirahat. Berbaringlah di sebelahku dan tidurlah, kata jin raksasa. Jin raksasa kemudian membaringkan dirinya dan segera tidur. Sementara Abu Nawas yang secara naluri mengetahui adanya bahaya pengkhianatan segera bangkit dan menyembunyikan diri di tempat yang agak jauh dari raksasa. Itu dilakukannya sesudah mengatur tempat pembaringannya agar seolah-olah Abu Nawas tidur di samping jin raksasa. Tidak lama setelah itu jin raksasa pun bangun. Ia mengambil sebuah batang pohon lalu menghajar Abu Nawas dengan sekuat tenaga yang dikiranya masih tidur di sebelahnya. Jin raksasa memukul bertubi-tubi sebanyak 7 kali. Kemudian ia kembali berbaring dan tertidur. Setelah jin raksasa benar-benar tertidur, barulah Abu Nawas membaringkan tubuhnya tepat di sebelah jin raksasa. Saat hari sudah menjelang pagi, keduanya pun terbangun. Betapa kagetnya jin raksasa melihat Abu Nawas masih hidup, bahkan tidak ada luka sedikit pun. Guamu nyaman sekali untuk istirahat, tapi sayang tadi malam aku agak terganggu, sebab aku sempat merasa ada nyamuk menggigitku sampai 7 kali, ucap Abu Nawas. Hal ini tentu saja sangat mengejutkan jin raksasa, sehingga ia tidak berani lagi menyerang Abu Nawas. Bagaimanapun, kalau seorang telah dipukul 7 kali dengan sebuah batang pohon oleh raksasa, pasti akan mati. Apalagi memukulnya menggunakan tenaga sekuat-kuatnya. Akhirnya, jin raksasa tersebut mempersilahkan Abu Nawas untuk melanjutkan perjalanannya.
Berkat kecerdikan otaknya, Abu Nawas pun selamat dari pembunuhan. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas kedatangan tamu yang tidak lain adalah teman lamanya. Maka dipersilahkan tamu tersebut duduk bersama di teras rumahnya. Tak selang berapa lama, kemudian angin bertiup agak kencang. Lalu atap teras rumah Abu Nawas bergoyang dan berbunyi kreot-kreot. Melihat hal itu, sahabatnya Abu Nawas berkata, "Atap teras rumahmu sudah tua, Abu Nawas. Ini sangat berbahaya. Lebih baik segera diganti," saran sahabatnya. "Kamu jangan salah sangka. Bunyi reot tersebut bukan karena atapnya sudah tua, tapi dia sedang bertasbih kepada Allah," ujar Abu Nawas. "Ah, masa sih Abu Nawas?" tanya sahabatnya dengan heran. "Kamu lupa ya dengan firman Allah yang berbunyi, 'Langit yang 7, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun.'" Itu terdapat di surat Al-Isra ayat 44, tutur Abu Nawas. "Oh, begitu ya Abu Nawas," balas sahabatnya merasa kagum. Tidak berapa lama kemudian, angin kembali berhembus dan kali ini semakin kencang. Dan bunyi kreot-kreot terdengar semakin keras. Seketika itu Abu Nawas langsung melompat dan berlari menjauh. "Hei Abu Nawas, kenapa kamu melompat dan ketakutan seperti itu? Bukankah katanya atap terasmu sedang bertasbih?" tanya sahabatnya. Sambil berlari, Abu Nawas menjawab, "Aku khawatir jika atap teras itu semakin khusyuk bertasbih, dia akan langsung bersujud." Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas dipercaya untuk menjaga keselamatan Baginda Raja. Karena belakangan ini, Baginda Raja mendapat pesan ancaman pembunuhan dari orang yang tidak dikenal. Semua tamu yang ingin bertemu dengan Baginda Raja harus melalui izin dari Abu Nawas, termasuk juga masalah makanan. Semua makanan yang akan dihidangkan kepada Baginda harus melalui izin dari Abu Nawas. Suatu hari, Raja merasa lapar. Beberapa koki istana menyajikan hidangan sayuran yang enak. "Apakah ini aman, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Jangan khawatir Paduka, makanan ini tidak mengandung racun. Bahkan sebaliknya, ini adalah hidangan sayuran yang teramat enak," jawab Abu Nawas. Setelah Baginda mencicipinya, Baginda menjadi merasa ketagihan. Maka Baginda meminta dimasakkan sayuran itu setiap hari. 5 hari kemudian, koki istana masih tetap membuatkan masakan yang sama. Karena sudah merasa bosan, Baginda Raja pun berteriak, "Singkirkan semuanya, aku benci makanan ini." Abu Nawas yang sedang berada di samping Baginda menimpali ucapan rajanya. "Sayuran ini memang terburuk di dunia, Paduka." Baginda Raja heran dengan ucapan Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, 5 hari yang lalu kamu bilang katanya ini sayuran yang terbaik di dunia. Sekarang kamu bilang ini sayuran yang terburuk di dunia," ujar Baginda Raja. "Memang benar Paduka, tapi saya pelayan raja, bukan pelayan sayuran," balas Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu ketika saat Abu Nawas berjalan di tepian sungai, ia terpeleset dan hampir jatuh ke sungai. Untunglah ada kawannya yang dengan sigap menolong Abu Nawas. Abu Nawas pun selamat dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Semenjak itu, apabila orang tersebut bertemu Abu Nawas, ia selalu menceritakan kejadian ketika dirinya menolong Abu Nawas. Hal itu membuat Abu Nawas mengucapkan terima kasih berulang-ulang. Bahkan ketika sedang nongkrong di warung bersama orang-orang, kawannya itu kembali menceritakan peristiwa tersebut di hadapan Abu Nawas dan orang-orang.
Abu Nawas pun kembali mengucapkan terima kasih kepadanya. Tapi lama-kelamaan, tingkah kawannya ini membuat Abu Nawas kesal. Ia pun lalu mengajak kawannya tersebut pergi menuju ke tepian sungai. Di situ Abu Nawas langsung menceburkan dirinya ke sungai. Kau lihat, sekarang aku sudah benar-benar basah, seperti yang seharusnya terjadi. Kalau saja kamu dulu tidak menolongku. Sudah, pergi sana, bentak Abu Nawas. Di kisah ini memberi pelajaran kepada kita bahwa terlalu sering mengungkit-ungkit kebaikan kita kepada orang lain justru akan membuat orang yang kita tolong akan menjadi benci kepada kita. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, warga Baghdad dihebohkan oleh seorang tabib baru yang sakti. Ia mengaku bisa menyembuhkan penyakit apa saja. Tak ayal, rumah tabib tersebut pun hampir setiap hari dikunjungi ratusan pasien untuk berobat. Usut punya usut, sebenarnya tabib tersebut hanyalah seorang penipu. Namun karena rayuan manisnya, pasien yang tak kunjung sembuh selalu menuruti perkataan si tabib untuk kembali berobat. Hingga pada suatu ketika anak Abu Nawas jatuh sakit. Atas saran istrinya, Abu Nawas disuruh membawa anaknya untuk berobat kepada tabib palsu itu. Abu Nawas yang saat itu belum mengetahuinya langsung membawa anaknya ke rumah si tabib. Namun sudah 3 kali berobat, anaknya tak kunjung sembuh. Padahal sekali berobat ongkosnya 100 dinar. Dan Abu Nawas sudah menghabiskan 300 dinar tanpa ada sedikit pun tanda-tanda kesembuhan pada anaknya. Walhasil Abu Nawas pun mulai curiga. Jangan-jangan tabib itu cuma penipu, pikir Abu Nawas. Timbullah ide pada diri Abu Nawas untuk mengerjai tabib palsu itu. Keesokan harinya, Abu Nawas membuka praktek pengobatan. Di depan rumahnya tertulis, berobat di sini, sembuh bayar 100 dinar. Kalau tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar. Para warga yang tadinya berencana akan berobat ke tabib palsu mendadak berbalik arah menuju ke rumah Abu Nawas. Kini rumah Abu Nawas ramai dipenuhi oleh para pasien. Entah karena kebetulan atau bagaimana, hampir semua pasien yang datang berhasil disembuhkan oleh Abu Nawas. Sementara di rumah si tabib terlihat sepi, tak ada seorang pasien pun yang datang. Kenapa hari ini sepi sekali? Apakah warga mulai curiga padaku? Tanya si tabib dalam hati. Tidak lama kemudian, datanglah asisten tabib tersebut untuk mengabarkan berita yang mengejutkan. Tuan tahu enggak, kenapa hari ini rumah Tuan sepi pasien? Kata sang asisten. Iya, aku juga heran. Kenapa emangnya? Tanya tabib tersebut. Karena Abu Nawas sekarang buka praktek pengobatan. Di depan rumahnya juga tertulis, berobat di sini, sembuh bayar 100 dinar. Kalau tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar. Kata sang asisten memberitahu. Oh, pantesan. Tapi apa memang benar begitu? Yang tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar. Tanya si tabib. Iya, benar tuan, jawab sang asisten. Kemudian muncullah watak asli tabib tersebut. Ia berencana menipu Abu Nawas. Aku akan berobat kepadanya dan berpura-pura sakit, hilang indera perasa pada lidahku. Kalau ditanya sembuh atau tidak, pastilah aku akan menjawabnya tidak. Karena yang tahu sembuh atau tidaknya kan cuman aku. Dengan begitu, aku bisa dengan mudah mendapatkan uang 1000 dinar, kata si tabib dalam hati kegirangan.
Maka datanglah tabib palsu itu ke rumah Abu Nawas dengan berpura-pura sakit. "Wahai Abu Nawas, bisakah kau mengobati penyakitku?" tanya si tabib kepada Abu Nawas. "Loh, Anda kan tabib, kenapa datang berobat ke sini?" Abu Nawas balik bertanya. "Iya betul, tapi di tempatku tidak ada obatnya," balas si tabib. "Oh ya sudah, ngomong-ngomong Anda sakit apa?" tanya Abu Nawas. "Lidahku tidak bisa merasakan apa-apa, seperti mati rasa Abu Nawas," keluh si tabib berpura-pura. Abu Nawas tahu betul dengan perilaku si tabib. Ia hanya berpura-pura sakit untuk mendapatkan uang 1000 dinar. "Baiklah, Anda tunggu di sini sebentar. Saya akan ambilkan ramuan obatnya," tutur Abu Nawas. Abu Nawas lalu memeras buah lemon yang sangat asam dan menuangkannya ke dalam gelas. "Ini obatmu," kata Abu Nawas sambil memberikan gelasnya. "Boleh aku minum?" tanya tabib tersebut. "Oh tentu saja, silahkan," jawab Abu Nawas tenang. Saat meminumnya, muka si tabib langsung kecut. Dahinya berkerut karena merasakan asamnya air tersebut. "Obat apa ini? Ini sih cuma air jeruk yang sangat kecut," protes sang tabib. Melihat hal itu, Abu Nawas hanya tersenyum. "Itu artinya penyakit Anda sudah sembuh, Tuan. Lidah Anda sudah tidak mati rasa lagi," ujar Abu Nawas. "Sekarang mana ongkos berobatnya?" tagih Abu Nawas. Tabib itu pun lantas memberikan Abu Nawas ongkos 100 dinar. Si tabib kemudian buru-buru pulang ke rumahnya. Ternyata Abu Nawas tidak sebodoh yang aku kira. Ia tidak mudah dikelabui. "Aku harus cari cara lain agar bisa mengalahkan Abu Nawas dan mendapatkan uang 1000 dinar, pikir si tabib dalam hati. Esok paginya ia kembali menemui Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, aku mau berobat lagi," kata si tabib. "Silahkan Tuan." "Lidahnya masih mati rasa lagi?" ledek Abu Nawas. "Bukan, ini sakit yang berbeda dengan kemarin," jawab si tabib. "Memangnya sakit apa?" tanya Abu Nawas. "Aku hilang ingatan Abu Nawas. Bisakah kau menyembuhkanku?" kata si tabib. "Oh, tentu saja bisa," jawab Abu Nawas. "Tunggu di sini sebentar, aku akan ambil obatnya," kata Abu Nawas melanjutkan. Abu Nawas beranjak dari tempat duduknya. Dia mengambil obatnya seperti yang kemarin, yaitu segelas air perasan jeruk lemon yang sangat asam. Melihat hal itu, si tabib langsung kaget. "Loh, bukankah itu obat seperti yang kemarin?" "Tidak, aku tidak mau meminumnya," tolak si tabib dengan tegas. Abu Nawas pun hanya tersenyum dan berkata, "Alhamdulillah, penyakit Anda sudah sembuh Tuan. Mana ongkosnya?" pinta Abu Nawas. "Sudah sembuh? Bagaimana kau bisa tahu?" tanya si tabib heran. "Buktinya, Anda masih ingat dengan obat kemarin yang saya berikan. Itu berarti sakit hilang ingatan Anda sudah sembuh," kata Abu Nawas menjelaskan. Si tabib terpaksa memberikan ongkosnya kepada Abu Nawas. Tak terima dengan dua kegagalan yang dialaminya, esok harinya si tabib kembali menemui Abu Nawas. Kali ini ia berpura-pura matanya buta. Ia berjalan ke rumah Abu Nawas dengan bantuan tongkat di tangannya. Setibanya di rumah Abu Nawas sempat kaget dan bertanya, "Apa yang terjadi dengan Anda?" Si tabib itu menjawab, "Mataku tiba-tiba buta Abu Nawas, dan aku ingin berobat kepadamu." Setelah mencermati dengan seksama, barulah Abu Nawas sadar bahwa itu hanya akal-akalan tabib saja untuk menipu dirinya. Tapi Abu Nawas tak pernah kehilangan akal. Ia pun lantas berkata kepada si tabib,
Tuan, penyakit kebutaan pada mata Anda sepertinya sudah parah sekali. Maafkan saya Tuan Tabib, untuk kali ini saya tidak bisa menyembuhkannya, kata Abu Nawas pura-pura sedih. Berarti saya dapat uang kembalian 1000 dinar? Tanya tabib kegirangan. Benar Tuan, uangnya sudah saya siapkan di dalam kantong. Sebentar ya Tuan, saya mau ambil dulu kantongnya, jawab Abu Nawas. Si tabib pun menunggu dengan hati berbunga-bunga. Akhirnya saya berhasil memperdayaimu wahai Abu Nawas, pikir si tabib. Tidak lama kemudian Abu Nawas datang sambil menyerahkan kantong uangnya. Terima kasih Abu Nawas, ternyata kamu memang orang yang jujur, kata si tabib. Iya Tuan, saya tidak berani berbohong. Silahkan uangnya dihitung Tuan, balas Abu Nawas. Setelah membuka kantong dan menghitungnya, si tabib langsung murka. Kenapa uangnya cuma 10 dinar? Kamu jangan coba-coba membodohi aku, bentak si tabib kepada Abu Nawas. Bagaimana Anda bisa tahu kalau jumlahnya cuma 10 dinar? Tanya Abu Nawas santai. Koinnya memang ada 10, tapi koin yang kamu berikan pecahan 1 dinar, bukan 100 dinar. Memangnya aku buta apa? Alhamdulillah, sekarang Anda sudah sembuh. Mana ongkos berobatnya? Pinta Abu Nawas. Maksudmu apa Abu Nawas? Tanya si tabib mulai panik. Tadi waktu Anda kesini katanya mengalami kebutaan, dan sekarang Anda sudah sembuh. Buktinya Anda sudah bisa membedakan mana pecahan koin 1 dinar dan mana yang 100 dinar, balas Abu Nawas. Dengan terpaksa akhirnya si tabib kembali memberikan uang 100 dinar. Ia pun kapok berurusan dengan Abu Nawas dan pergi dengan perasaan dongkol. Akhirnya aku mendapatkan kembali 300 dinarku setelah si tabib palsu itu 3 kali bolak-balik ke sini, ucap Abu Nawas bahagia. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.